Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rintik iman, pernah nggak sih tiba-tiba dada berdebar, pikiran lari kemana-mana, sampai badan ikut lelah? Itu sering disebut cemas berlebihan atau anxiety. Masalahnya, kalau dibiarkan, rasa ini bisa bikin hidup sehari-hari terasa berat banget. Padahal, Al-Quran sudah kasih rumus sederhana. Kalau hati gelisah, lawannya adalah tenang. Dan jalan menuju tenang itu ada di zikir, sholat, dan ayat-ayat tertentu yang kalau dibaca dengan tulus bisa bikin hati merasa dipeluk langsung oleh Allah. Kalau kamu sering merasa cemas, jangan buru-buru menyerah. Yuk, kita bahas sama-sama amalan sederhana yang bisa jadi terapi hati. Bukan teori rumit, tapi langkah praktis yang bisa langsung kamu coba. Kadang hidup bikin hati terasa sempit, deg-degan tanpa sebab, pikiran lari kemana-mana sampai tubuh ikut lelah. Psikiater mungkin menyebutnya kecemasan berlebihan atau anxiety. Tapi dalam Al-Quran, gelisah selalu punya lawan, ketenangan. Allah ciptakan segala sesuatu berpasangan. Sakit ada lawannya sehat. Sedih ada lawannya senang, gelisah lawannya tenang. Jadi kalau cemas datang, tugas kita adalah mencari pintu menuju ketenangan. Tenang itu bukan datang dari luar, tapi ditumbuhkan dari dalam hati. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28 menyebut, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Zikir jadi kuncinya, bukan sekadar mengucapkan kata-kata di lisan, tapi menghadirkannya di dalam dada sampai terasa menetes ke pikiran. Begitu astaghfirullah benar-benar diucap dengan sadar, hati perlahan melembut, nafas lebih teratur, pikiran ikut reda. Kalau zikir belum cukup, ada jalan lain. Ambil wudu, buka mushaf, baca ayat-ayat yang sesuai dengan kondisi hati. Surat Ad-Duha buat yang merasa ditinggalkan. Al-Insyirah untuk hati yang sempit. Rasakan seakan ayat itu diturunkan khusus untukmu. Dan kalau masih berat, sholatlah. Saat sujud, biarkan semua beban jatuh bersama air mata. Di titik itu, gelisah perlahan akan menemukan lawannya, ketenangan yang dijanjikan Allah. Gelisah sering muncul tiba-tiba saat menunggu kabar, menghadapi kerumunan, atau sekedar sendirian di kamar. Rasa itu kadang bikin tangan dingin, jantung berdebar, pikiran liar. Dalam kondisi begini, obat paling cepat bukan menunda atau melarikan diri, tapi berzikir. Quran Surat An-Nisa ayat 103 menegaskan, setelah sholat jangan berhenti, teruslah mengingat Allah. Zikir ringan seperti Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, atau Astaghfirullah, jadi jangkar yang sederhana, tapi kuat menahan hati dari gelombang cemas. Kekuatan zikir bukan pada jumlahnya, melainkan pada keyakinan saat mengucapkannya. Kalau hanya di bibir, hati tetap kosong. Tapi kalau setiap lafaz disertai kesadaran, hati bisa terasa dilapangkan. Ucapkan astagfirullah sambil menarik nafas, hembuskan rasa sesak bersama keluarnya udara. Lama-lama dada terasa lebih lega. Zikir bekerja seperti tombol reset, dari panik kembali ke tenang, dari gelisah kembali ke yakin. Kalau cemas masih tersisa, lanjutkan dengan wudu. Air yang menyentuh wajah dan tangan bukan hanya membersihkan fisik, tapi juga memberi sinyal pada hati bahwa kita sedang memulai ulang. Setelah itu, buka mushaf Quran Surat Al-Hijr ayat 9, menyebut Al-Quran sebagai zikir, sumber pengingat yang menenangkan. Saat ayat dibaca perlahan, hati seolah mendapat pesan pribadi dari Allah, tenanglah, aku bersamamu. Dan di titik itu, ketenangan mulai terasa nyata. Ada momen ketika zikir dan wudu sudah dilakukan, tapi rasa cemas belum sepenuhnya reda. Saat itulah, Al-Quran hadir sebagai penenang yang lebih dalam, bukan sekedar bacaan, melainkan pesan hidup. Quran Surat Al-Anfal ayat 2 menggambarkan orang beriman yang mendengar ayat Allah, hatinya bergetar, lalu imannya bertambah. Getaran itu bukan rasa takut, melainkan sentuhan lembut yang membuat jiwa sadar, kita tidak sendirian, ada Allah yang menjaga. Cara membaca Al-Quran untuk hati yang gelisah bukan hanya mengejar halaman atau jumlah ayat,
melainkan menghayati seolah ayat itu diturunkan khusus untuk kita. Misalnya ketika merasa ditinggalkan, surat Ad-Duha hadir membawa janji bahwa Allah tidak pernah meninggalkan. Saat dada terasa sempit, surat Al-Insyirah mengingatkan bahwa bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Membaca dengan cara ini membuat ayat terasa hidup, seperti teman yang menepuk pundak dan berkata, "Sabar, semua akan selesai." Di titik tertentu, Al-Quran jadi cermin yang menyingkap perasaan kita. Kadang saat membuka mushaf tanpa rencana, ayat yang muncul terasa tepat dengan keadaan hati. Itulah rahmat. Allah menjawab resah kita melalui firman-Nya. Maka jangan terburu-buru menutup mushaf. Diam sejenak, rasakan kalimat yang dibaca, biarkan maknanya masuk perlahan ke dalam jiwa. Dengan begitu, kecemasan perlahan surut, berganti rasa yakin bahwa setiap masalah punya jalan keluar. Kadang, dzikir dan bacaan Quran sudah menenangkan, tapi masih ada sisa gelisah yang membandel. Saat itu, sholat jadi ruang paling aman. Sujud adalah posisi paling rendah di hadapan Allah, tapi justru di sanalah hati terasa paling tinggi. Semua beban bisa ditumpahkan, rasa takut, kegagalan, cemas yang tak bisa dijelaskan. Dalam sujud, air mata yang jatuh bukan tanda kelemahan, tapi jalan menuju ke lapangan jiwa. Sholat mengumpulkan semua bentuk dzikir. Ada istighfar dalam bacaan ruku, ada tasbih dalam sujud, ada doa dalam duduk. Bahkan sejak takbir pertama, hati diajak memutus sebentar dari hiruk-pikuk dunia. Itulah kenapa sholat disebut penolong dalam menghadapi kesulitan. Selesai sholat, biasanya hati terasa lebih lega, meski masalah belum hilang. Perbedaan besarnya, hati sudah siap menghadapi. Kalau ketenangan awal dari sholat masih cepat hilang, ada kunci dari surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra. Setiap beban selalu disertai jalan keluar. Mengulang-ulang keyakinan ini membuat hati tidak tenggelam terlalu lama dalam masalah. Gelisah boleh datang, tapi ia tidak bisa tinggal selamanya. Keyakinan bahwa Allah pasti memberi solusi, membuat langkah terasa lebih ringan, bahkan ketika jalan keluar belum terlihat. Kecemasan sering tumbuh karena pikiran merasa masalah tak akan pernah selesai. Padahal, kalau melihat ke belakang, begitu banyak persoalan yang dulu terasa berat, akhirnya bisa dilewati juga. Allah mengingatkan dalam surat Al-Insyirah, bukankah dulu banyak beban yang sudah diangkat? Jadi kalau ada masalah sekarang, jangan buru-buru putus asa. Yang sedang kita jalani hanyalah satu episode, bukan akhir cerita. Keyakinan ini bukan sekedar optimisme kosong, tapi janji dari Allah. Setiap kesempitan pasti ada kelapangan, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Mengulang kalimat pasti selesai di dalam hati seperti menanam benih harapan. Gelisah bisa tetap muncul, tapi ia jadi ringan karena hati sudah yakin ada akhir yang baik. Rasa ini membuat langkah lebih mantap meski belum tahu kapan pintu solusi terbuka. Terapi sebenarnya sederhana, teruskan zikir, baca Quran, sholat, ulangi lagi ketika gelisah datang. Bukan berarti kecemasan tidak pernah muncul, tapi setiap kali ia datang, kita sudah tahu jalannya menuju tenang. Lama-lama, hati terbiasa untuk cepat kembali pada Allah. Inilah rahasia sebenarnya, bukan sekedar teknik, tapi keyakinan bahwa kita tidak pernah ditinggalkan, dan keyakinan itu yang mengubah gelisah menjadi ketenangan. Gelisah itu wajar. Tapi jangan biarkan dia menguasai hidupmu. Ingat, setiap kali rasa cemas datang, selalu ada jalan kembali menuju tenang, lewat zikir, sholat, dan ayat-ayat Al-Quran yang meneguhkan hati. Kuncinya sederhana, yakin bahwa Allah nggak pernah ninggalin kita. Jadi, teruslah ulangi langkah-langkah kecil ini. Lama-lama, hatimu akan lebih cepat pulih setiap kali gelisah mencoba datang lagi. Kalau dirasa bermanfaat, bagikan ke orang terdekatmu, biar makin banyak yang tahu bahwa ketenangan itu dekat, asal kita mau mencarinya.